Gemparkan dunia. Akhirnya Indonesia siap untuk memborong ratusan jet tempur siluman dari Rusia. Beberapa media Amerika Serikat masih meragukan klaim Rusia mengenai keberhasilan penjualan jet tempur siluman Su-57 ke negara lain. Meskipun Moskow mengklaim bahwa pesawat generasi kelima ini telah menarik minat beberapa negara, banyak analis barat menilai bahwa Rusia belum mampu memproduksi Su-57 dalam jumlah besar, apalagi mengekspornya dalam waktu dekat. Su-57, yang dikembangkan oleh Sukhoi, dirancang untuk bersaing dengan jet tempur generasi kelima lainnya seperti F-22 Raptor dan F-35 buatan AS. Namun, sejak pertama kali diperkenalkan, program pengembangan pesawat ini mengalami berbagai tantangan, termasuk kendala teknologi, keuangan, dan sanksi internasional yang semakin menekan industri pertahanan Rusia. Sementara itu, negara-negara lain yang mungkin berminat masih mempertimbangkan faktor seperti keandalan teknologi, ketersediaan suku cadang, dan kemungkinan tekanan dari AS jika mereka memutuskan membeli Su-57. Beberapa laporan menyebutkan bahwa meskipun Rusia telah menawarkan Su-57 kepada beberapa negara, seperti India dan Aljazair, hingga kini belum ada kontrak ekspor yang benar-benar terrealisasi. AS dan sekutunya meragukan klaim Rusia tentang kesiapan operasional dan kemampuan tempur Su-57, terutama dalam hal teknologi siluman dan avionik canggih yang menjadi kunci bagi pesawat tempur generasi kelima. Selain itu, produksi massal Su-57 diperkirakan akan menjadi tantangan utama bagi Rusia. Industri pertahanan negara tersebut menghadapi kesulitan dalam memperoleh komponen berteknologi tinggi akibat sanksi yang diberlakukan oleh AS dan negara-negara Barat. Kendati demikian, Rusia tetap optimistis dengan masa depan Su-57. Pemerintah Rusia terus mengupayakan peningkatan produksi dan menyatakan bahwa jet tempur ini akan menjadi tulang punggung kekuatan udara mereka dalam beberapa dekade ke depan. Namun, hingga ada bukti nyata terkait produksi dan ekspor dalam skala besar, skeptisisme dari media Barat terhadap keberhasilan program Su-57 tampaknya masih akan berlanjut. Bahkan dengan adanya ketergantungan pada komponen dalam negeri juga masih menjadi kendala, terutama dalam pengembangan mesin baru yang lebih andal dibandingkan model sebelumnya. Seiring dengan semakin intensnya persaingan di industri pesawat tempur, Rusia terus berupaya membuktikan bahwa Su-57 bukan sekadar proyek ambisius tanpa hasil nyata. Pemerintah Rusia dan United Aircraft Corporation, UAC, mengklaim bahwa produksi Su-57 terus meningkat dan sejumlah unit telah dikirimkan ke Angkatan Udara Rusia. Namun, jumlah pesawat yang beroperasi masih jauh dari target awal, sehingga memicu keraguan di kalangan analis militer Barat. Salah satu tantangan utama dalam produksi massal Su-57 adalah pengembangan mesin generasi baru yang benar-benar memenuhi standar pesawat tempur siluman. Saat ini, sebagian besar Su-57 masih menggunakan mesin Al-41F1, yang merupakan pengembangan dari mesin Su-35. Selain mesin, kemampuan avionik dan sistem elektronik Su-57 juga menjadi sorotan. Pesawat generasi kelima dituntut memiliki sistem radar dan sensor yang sangat canggih untuk mendukung superioritas udara. Media Barat skeptis apakah Rusia mampu mengembangkan teknologi yang dapat menyaingi sistem canggih yang digunakan pada F-35 atau F-22, terutama di tengah tekanan sanksi yang membatasi akses Rusia terhadap komponen elektronik modern. Dari sisi ekspor, Rusia menghadapi tantangan besar dalam mencari pembeli potensial. Negara-negara yang sebelumnya tertarik, seperti India, tampaknya lebih memilih mengembangkan pesawat tempur generasi kelima mereka sendiri setelah beberapa kali menunda kerja sama dengan Rusia. Meskipun demikian, Rusia tetap berusaha meyakinkan dunia bahwa Su-57 adalah pesawat tempur generasi kelima yang kompetitif. Moskow bahkan telah memperkenalkan varian ekspor, Su-57E, untuk menarik minat pasar internasional. Namun, hingga ada kontrak penjualan yang jelas dan produksi dalam skala besar, media Barat kemungkinan besar akan terus mempertanyakan masa depan pesawat tempur canggih ini. Mesin yang seharusnya digunakan, yaitu Izdeliye-30, masih dalam tahap pengujian dan belum siap untuk diproduksi secara luas.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Rusia mampu menyediakan jet tempur ini dalam jumlah besar dengan spesifikasi yang sesuai dengan klaim mereka. Di tengah keraguan yang masih menyelimuti program Su-57, Rusia terus berupaya menunjukkan bahwa pesawat tempur ini bukan hanya sebatas proyek propaganda. Kementerian Pertahanan Rusia telah menegaskan bahwa Su-57 telah digunakan dalam operasi militer, termasuk dalam konflik di Ukraina dan Suriah. Meski demikian, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Su-57 dalam pertempuran udara nyata, atau apakah teknologi siluman dan sistem persenjataannya benar-benar efektif dalam kondisi perang modern. Negara-negara yang memiliki anggaran besar dan akses ke teknologi barat cenderung memilih F-35, sementara Cina juga aktif menawarkan J-20 sebagai pilihan bagi negara yang enggan bergantung pada teknologi AS. Salah satu aspek yang paling dipertanyakan oleh media barat adalah sejauh mana Su-57 mampu menyaingi pesawat tempur generasi kelima buatan AS, seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Amerika Serikat telah menghabiskan puluhan tahun dan ratusan miliar dolar dalam pengembangan teknologi tempur siluman, sementara Rusia harus menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Ditambah dengan dampak sanksi yang semakin membatasi akses Rusia terhadap teknologi canggih, banyak analis militer yang meragukan bahwa Su-57 dapat benar-benar bersaing di medan perang global. Sementara itu, produksi massal Su-57 juga masih menjadi tanda tanya besar. Rusia telah berulang kali mengumumkan rencana peningkatan produksi, tetapi jumlah pesawat yang telah dikirim ke Angkatan Udara mereka masih jauh dari target awal. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Rusia berencana untuk memproduksi sekitar 76 unit Su-57 pada tahun 2028, angka yang masih tergolong kecil dibandingkan dengan ribuan F-35 yang telah diproduksi dan diekspor ke berbagai negara sekutu AS. Tantangan lain yang dihadapi oleh Rusia adalah menarik minat pasar internasional di tengah persaingan ketat. Dengan adanya opsi lain seperti F-35, J-20 buatan Cina, atau bahkan proyek pesawat tempur generasi ke-6 yang mulai dikembangkan, posisi Su-57 sebagai alternatif utama semakin sulit. Terlepas dari berbagai tantangan ini, Rusia tetap optimistis dengan masa depan Su-57. Mereka berusaha meningkatkan produksi, mengembangkan varian baru, dan menawarkan pesawat ini ke pasar global. Namun, hingga Rusia mampu menunjukkan bukti nyata dari keberhasilan produksi massal dan performa tempur Su-57, skeptisisme dari media barat serta pesaingnya masih akan terus membayangi program jet tempur siluman ini. Pada akhirnya, apakah Su-57 benar-benar dapat menjadi kekuatan udara utama bagi Rusia dan mitra-mitranya atau hanya akan menjadi proyek ambisius dengan keterbatasan produksi dan teknologi, masih harus dibuktikan dalam beberapa tahun ke depan.